Pemirsa, rupanya tidak salah Arman Maulana dan kawan-kawan dari band Gigi memanfaatkan momentum Ramadan dengan meluncurkan album berisi lagu-lagu rohani. Lewat album berjudul Raihlah Kemenangan Repackage yang diluncurkan 19 September 2005 lalu, Gigi berhasil menangguk rezeki Ramadan yang sudah pasti makin menggelembungkan saku para anggotanya. Kemarin Gigi menerima penghargaan platinum atas sukses penjualan album Ramadan tersebut. Setelah artis sinetron Della Puspita, sehari kemudian tepatnya Minggu 23 Oktober 2005, Melly Manuhutu juga melahirkan anak yang pertama di Rumah Sakit ASI Jakarta Selatan. Melly melahirkan melalui proses yang normal. Setelah merasa mulas sepulang dari gereja di hari Minggu itu, ia langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, bayi itu lahir. Kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan itu lebih cepat diperkirakan. Karena menurut perkiraan dokter yang memeriksanya, Melly baru akan melahirkan tanggal 5 November 2005 yang akan datang. Tentu saja kelahiran bayi perempuan yang diberi nama Kasia Melyu itu disambut dengan sukacita. Karena pada kehamilan yang pertama dulu, mantan juara 3 sampul majalah gadis tahun 1990 ini sempat keguguran. Nama anaknya itu merupakan gabungan dari nama suaminya Prakasya atau yang biasa dipanggil Anca dengan nama Melly. Sayang ketika cek dan dicek datang, bayi tersebut belum boleh diambil gambarnya. Yang pasti kita bahagia banget ya, layaknya seorang keluarga gitu, suami istri ya akhirnya sekarang jadi ibu dan ayah. Ya pokoknya senang banget deh gitu, bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pokoknya buat kita nih hadiah lebaran, hadiah Natal juga, pokoknya hadiah buat semuanya. Pemirsa, bidang penulisan skenario di dunia perfilman merupakan bidang yang jarang digeluti kaum wanita. Gadis-gadis muda, apalagi mereka yang memiliki wajah dan penampilan menarik, lebih tertarik bergaya di depan kamera. Namun bagi Angie, pemeran tokoh Katy di film Virgin, menulis skenario merupakan kegiatan utamanya. Pemirsa, sejak film mulai dibuat hingga saat ini, penulisan skenario mungkin bidang yang jarang disentuh kaum perempuan. Tidak heran jika di industri film manapun di dunia sangat sulit ditemukan penulis wanita. Menulis skenario adalah kegiatan yang kini dilakukan oleh Anggia Angeli atau yang kerap dipanggil Angie. Ketika ditemui cek dan dicek di kamar tempat tinggalnya di apartemen Rasuna, Jakarta Selatan belum lama ini, Angie sedang menulis skenario. Padahal sebelumnya gadis ini juga dikenal sebagai model, bintang iklan, bintang video klip, bahkan main film. Terakhir ia memerankan tokoh Katy dalam film Virgin. Kalau misalnya ketemu sama sutradara, sama penulis senior, sama produser tuh kadang suka ngomongin ide-ide aku. Kenapa sih nggak bikin yang kayak gini, kayak gitu kan. Terus dibilang, kamu ide-idenya bagus deh, coba kamu bikin. Aku kan nggak punya pengetahuan buat nulis skrip atau apa kan. Tapi karena sering bedah skenario, kalau misalnya main film kan ada readingnya, kayak gitu kan sering bedah skenario, belajar ini kartu, ini apa, ini begini loh penuturan ceritanya. Nah dari situ otodidak jadinya belajarnya. Sering tukar pikiran sama sutradara, misalnya sama penulis senior juga sering banyak yang ngajarin aku. Jadi akhirnya beraniin diri, ada ide aku waktu itu panggil namaku 3 kali. Ya udah bikin bareng penulis seniornya Mbak Ane. Nah dari situ aku ngerti nih bikin skenario kayak gimana. Dan abis itu kesininya jalan sendiri, nulis sendiri. Di balik tubuh mungilnya, gadis kelahiran Serang 25 Juli 1983 ini memang tersimpan potensi luar biasa. Beruntung Angie juga mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Mama papa aku tuh orang yang liberal, dan dari dulu sih mereka sekeluarga aku tuh nggak ada yang di entertainment. Jadi baru pertama kali aku gitu yang kerja di entertainment. Mungkin kalau aku sama papa aku lebih komunikasinya lebih demokratis ya. Jadi kayak, Pak aku mau main film, ceritanya kayak gimana, begini-begini. Kayak masalah Virgin itu kan aku harus banyak diskusi sama mereka gitu kan. Nah terus ya tapi tujuannya begini Pak, ini film gitu, ada sesuatu yang mau ditunjukin. Terus papa aku ngeliat, oh ya ini positif, ya udah kamu jalanin. Dan kadang mereka juga kayak suka ngasih masukan gitu. Hobi aku nulis juga papa aku yang ngedukung gitu kan. Banyak hal yang telah dilakukan Angie di bidang entertainment semuanya sangat menjanjikan. Mahasiswa jurusan Public Relation London School ini masih belum tahu bidang apa yang akan ditekuninya secara serius. Tetapi sebagaimana gadis muda umumnya, tampil di depan kamera tetap lebih menarik minatnya. Soalnya kayak main film itu tuh kayak buat aku tuh ngebawa suatu pengalaman tertentu ya. Misalnya kayak main film itu aku tuh bisa berimajinasi jadi orang lain yang orang lain ini
kejadiannya itu nggak bisa terjadi di kehidupan aku sehari-hari gitu. Karakter yang aku mau juga itu biasanya yang unik-unik kayak Katy di Virgin kemarin gitu kan, nggak mungkin di keseharian aku ngalamin hal seperti itu. Dan itu selama 1 bulan itu kita dipadetin untuk kita masuk ke dalam karakter itu gitu. Jadi, bener-bener kayak liburan, melupakan diri sendiri terus jadi orang lain dalam waktu 1 bulan itu. Itu adalah pengalaman yang menurut aku sangat asik banget gitu. Terus terang aja kalau misalnya materi lebih enak yang emang di depan kamera gitu kan buat saat ini. Cuman, nulis juga nggak kalah kok sebenarnya ya kan, tergantung dari seberapa besar kualitas kita, yang makin terus-terusan ya semacam investasi gitu loh untuk suatu saat gitu loh. Alhamdulillah aja deh gitu loh, dapet pengalaman, bisa nulis, sebuah film dan ngelahirin sebuah film, juga itu kayaknya udah rezeki yang besar banget buat aku gitu. Pemirsa, rupanya tidak salah Arman Maulana dan kawan-kawan dari band Gigi memanfaatkan momentum Ramadan dengan meluncurkan album berisi lagu-lagu rohani. Lewat album berjudul Raihlah Kemenangan Repackage yang diluncurkan 19 September 2005 lalu, Gigi berhasil menangguk rezeki Ramadan yang sudah pasti makin menggelembungkan saku para anggotanya. Kemarin Gigi menerima penghargaan platinum atas sukses penjualan album Ramadan tersebut. Artinya, album tersebut sudah terjual sampai 150.000 keping. Mengingat bulan Ramadan masih tersisa beberapa hari lagi, tidak tertutup kemungkinan penjualannya akan terus meningkat. Dengan berjumlah sekian banyak berarti orang mendengarkan apa yang kami bikin, apa yang kami buat di luar bajakan. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini apakah proses pendewasaan, ya sah-sah aja sih, nggak jadi masalah. Tapi pikiran kita dulu visinya nggak ke arah situ bahwa kita udah dewasa dan sebagainya, nggak juga. Pemirsa, lagu-lagu yang dibawakan Gigi melalui vokalisnya yang bersuara khas Arman Maulana sebenarnya bukan karya baru. Sesuai labelnya Repackage, album itu pernah dibuat tahun lalu. Isinya sebagian besar lagu dalam album ini memang lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi lain sebelumnya. Sebut saja misalnya lagu dengan menyebut nama Allah, karya Dwiki Darmawan yang pernah terkenal ketika dibawakan oleh Novia Kolopaking. Begitu pula dengan lagu Tuhan yang pernah diusung oleh grup Bimbo dari Bandung. Cuma tahun ini Gigi menambahkan 2 judul lagu baru karya mereka. Bagi Gigi, menyanyikan lagu-lagu lama itu tidak semata-mata untuk tujuan komersil. Kepada wartawan kemarin, Gigi menyatakan kekagumannya terhadap lagu ciptaan Dr. Andes H. Abu Ali Haidar berjudul Perdamaian yang terdapat dalam album ini. Melalui vokal Arman Maulana yang sedikit ngerok dan aransemen gitaris Dewa Bujana bersama pemetik bass Thomas Ramadan dan penggebuk drum Hendy, lagu-lagu lawas yang sudah akrab di telinga penggemar musik itu kembali diminati. Bahkan Dewa Bujana yang non-muslim berkonsentrasi penuh dalam pembuatan album ini. Ya, satu pengalaman yang baru ya, karena saya kan beda ya gitu. Terus melihat di bulan puasa selalu libur biasanya kan, selalu libur, dan anggapan bahwa di bulan puasa kan mana mungkin nyanyi gitu kan, ada yang bilang gitu juga. Dan ternyata di 2 tahun ini dijalanin ya, terus terang aja sangat bangga ngeliat 3 temen ini puasanya bagus. Dari awal puasa sampai selesai kita main tiap hari, bahkan di pesantren main pagi sama sore. Kayaknya memang berat banget harusnya buat dia gitu. Tapi ya salut banget lihat. Pemirsa, sejak meluncurkan album itu, grup band Gigi dikenal sebagai salah satu dari sekian pelantun lagu-lagu rohani yang menyemarakkan Ramadan tahun ini. Selain albumnya sukses, para personel Gigi juga mengaku belajar banyak dari album religius mereka. Setidaknya dari tur 20 kota yang dilakoni selama bulan Ramadan ini, Gigi bertemu dan berinteraksi langsung dengan kalangan pesantren. Paling tidak kan di situ juga ada pembicaraan yang buat kita ada tambahan, buat saya ya, atau Hendy Bujana dan Thomas. Selama puasa ini kayak jemaah bareng gitu, itu sering banget gitu lakuin. Sahur bareng, buka bareng. Ada ya hikmahnya, ada lebih erat lagi ke hubungan personal Giginya gitu. Jika selama ini Diah Permatasari harus berdiet keras untuk menurunkan berat badan, di bulan Ramadan hal itu tidak perlu dilakukan. Apalagi dengan berpuasa secara rutin, dia bersyukur berat badannya turun sampai 3 kilo. Meskipun saat ini kondisi tubuhnya sedang menurun, dia tetap menjalankan ibadah puasa. Dengan menjalankan puasa, dia merasa bertambah dekat dengan Sang Pencipta.
Pemirsa, Ramadan tahun ini bagi artis sinetron Diah Permatasari menjadi Ramadan terindah yang pernah dialami. Entah mengapa dia merasakan suasana yang sangat berbeda. Begitu teduh dan hikmat menjalani ibadah puasa. Dia juga merasa